Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita sudah terhubung dengan Peter Susanto, Kepala Cabang Solid Gold Berjangka Bali. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore. Ya, harga emas pekan kemarin ini kita lihat tertekan, melemah 4%. Untuk perkembangannya hari ini, seperti apa untuk emas? Kalau untuk melihat perkembangan emas hari ini, karena ada penekanan di GFX ya, jadi ada penurunan volume transaksi, gitu. Nah, di GFX sendiri bukan cuma hanya emas yang mengalami penurunan, tapi ada juga olein dan kopi yang mengalami penurunan, gitu. Nah, untuk data-datanya sendiri, untuk emas hari ini mengalami penurunan volume itu di 1.866 lot, yang dari sebelumnya itu 4.626 lot. Nah, untuk di olein sendiri itu juga mengalami penurunan jumlah transaksi, yaitu di 82 lot, dan di hari sebelumnya itu di 2.615 lot. Nah, di kopi sendiri itu juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 176 lot untuk transaksi hari ini, di mana di hari sebelumnya itu juga terjadi transaksi yaitu 700 lot. Jadi untuk harga kopi sendiri itu mengalami penurunan yaitu Rp100 per ton penurunan untuk hari ini. Tapi untuk olein mengalami kenaikan yaitu Rp740 per tonnya. Nah, untuk emas sendiri di bursa GFX hari ini mengalami kenaikan yaitu Rp22.850 per gramnya. Oke, kalau kita kembali ke rupiah, sempat ada penurunan juga tadi Anda katakan kalau untuk daya belinya di 1.866 lot, namun harganya juga mengalami kenaikan. Ini faktor apa yang mempengaruhi kondisi atau posisi emas untuk hari ini? Ya, untuk emas hari ini dipengaruhi oleh karena kenaikan harga emas dunia ya, gitu ya. Karena harga emas dunia ini juga pagi ini mengalami kenaikan udah di atas 2.000 US dollar per troy ounce, gitu. Jadi hari ini mengalami kenaikan untuk harga emasnya, tapi untuk volumenya mengalami penurunan. Oke, baik. Kalau kita beralih ke olein, begitu Pak Peter, untuk peluang olein hingga akhir pekan dengan pengaruh tren permintaan akan seperti apa? Kalau lihat dari olein sendiri sampai akhir pekan ini, saya sih bicara kalau olein itu untuk akhir tahun ya, untuk jangka panjang itu secara tren sebetulnya masih menguat ya. Kalau saya rasa sih masih cukup menguat untuk arah tren harga olein untuk kedepannya. Begitu juga dengan kopi, apakah kalau untuk jangka panjang masih bisa disasar sama halnya seperti olein? Betul Mbak, gitu. Jadi kalau bicara kopi, komoditi ini untuk ke depan, untuk jangka panjang, pasti saya sih masih rasa optimis untuk dia menguat gitu ya untuk harganya. Oke, lalu seperti apa Pak? Kalau pengaruh cuaca kalau kita hadapi saat ini, Indonesia juga sedang diserang angin dingin begitu di negara-negara produsen terhadap harga komoditas perkebunan, untuk pekan ini akan seperti apa Pak Peter? Kalau untuk di harga komoditas sendiri, itu untuk cuaca itu sekarang kan lagi mau musim panen juga ya, gitu ya. Jadi dengan adanya masuk musim panen di situ, nah harga-harga komoditas justru malah akan jauh lebih meningkat untuk kedepannya nanti, gitu. Artinya ini bisa menjadi sasaran yang tepat bagi pelaku pasar begitu ya untuk melihat kondisi apalagi panen. Impor terbesar kan di Cina dan di India ya. Oke, lalu saran bagi pelaku pasar sendiri untuk pekan ini ada seperti apa saja Pak Peter? Kalau saran saya untuk jangka panjang di olein, di komoditas sih, saya sih cukup rekomen ya untuk jangka panjang gitu. Terus untuk kopi juga sama, saya juga cukup rekomendasi untuk jangka panjangnya gitu. Nah, tapi untuk jangka pekan depan ini, saya lihat untuk di komoditas emas itu jauh lebih punya peluang ya, kans untuk kita bisa mendapatkan keuntungan ada di situ. Baik, untuk jangka menengah mungkin jangka pendek atau menengah bisa emas yang memiliki prospek yang baik, dan jangka panjangnya kembali olein dan kopi. Baik. Betul. Untuk hari ini,
Baik, terima kasih banyak Pak Peter Susanto telah hadir bersama kami di Closing Market sore ini. Oke, terima kasih.